Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, anak ustazah yang di rumah, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan berkah atas pelajaran yang kita pelajari hari ini. Ayo seperti biasa, tangannya ditadahkan, kepala ditundukkan, khusyuan, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahmal kamila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian anak ustazah ambil buku fikihnya. Kita hari ini belajar mata pelajaran fikih, kemudian buka halaman 32. Nah, kemarin kita sudah belajar bersuci. Nah, kemarin bersuci itu ada dua macam, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Nah, kemudian hari ini kita belajar tata cara bersucinya. Nah, kemarin kalau kena jilatan anjing itu artinya najis. Nah, atau kita terkena kotoran manusia atau kotoran hewan itu artinya terkena najis. Atau buang air kecil manusia dan buang air kecil hewan itu terkena najis. Nah, kalau hadas itu ketika kita berbuang air kecil, nah itu dinamakan hadas. Atau kita ketika buang air besar bukan terkena bendanya, naklah. Atau kita buang angin, nah itu kemarin disebut hadas. Kalau najis itu bendanya, nakai. Nah, kemudian hari ini kita belajar tentang tata cara bersucinya seperti apa anak ustazah. Ayo kita pelajari di halaman 32. Ketika berhadas atau badan terkena najis, kita harus membersihkannya. Suci dari hadas kecil dan besar adalah syarat melaksanakan ibadah. Nah, misalkan nih pian hendak sholat, itu artinya kita beribadah atau mau mengaji Al-Quran, kita harus suci. Misalkan pian setelah buang air kecil, nah artinya pian berhadas. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Nah, syarat melaksanakan ibadah itu harus suci. Nah, ibadah sholat contohnya tawaf, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Bersuci ada tata caranya. Ada dua cara untuk bersuci, yaitu wudhu dan istinja. Nah, caranya tuh bila misalkan pian buang air kecil, nah maka pian beristinja lebih dulu. Istinjanya pakai apa? Menggunakan air, nakai. Nah, apabila sudah beristinja menggunakan air nih, pian buang air kecil, maka kita setelah itu berwudu agar kita menjadi suci. Nah, di situ ada gambarnya orang lagi berwudu, di bawah tuh Ahmad sedang berwudu. Nah, berwudu termasuk cara bersuci. Berwudu harus menggunakan air suci yang menyucikan.
Nah, jadi kita berwudu tuh nakai menggunakan air suci lagi menyucikan. Nah, tidak boleh kita berwudu menggunakan air teh, air susu, air sabun. Nah, tidak boleh, atau air yang berbau. Nah, tidak boleh. Jadi airnya itu harus suci dan mensucikan. Suci itu artinya nakai suci, airnya bersih. Terus tuh mensucikan, tidak terkena najis. Nah, kemudian air untuk bersuci adalah, nah apa aja air untuk bersuci itu? Nah, di sini sudah dijelaskan. Air untuk bersuci itu contohnya air sumur, air hujan, air embun, atau air salju. Kemudian air sungai. Kemudian apalagi? Air danau, air laut. Nah, itu kita bersuci menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Sumur, air sungai, air danau, air laut, air embun, air salju, dan air hujan. Apabila tidak ada air, kita boleh bersuci menggunakan debu yang suci. Nah, debunya harus suci juga. Jangan menggunakan debu tapi debunya tidak suci. Tidak boleh. Misalkan pian pergi kemana, tidak ada air nih, maka kita boleh menggunakan debu, atau disebut juga nakai tayamum. Nah, kalau kita berwudu menggunakan air itu artinya kalau kita menggunakan air itu artinya berwudu, bersucinya menggunakan air itu artinya berwudu. Kalau kita menggunakan debu itu artinya bertayamum. Nah, kemudian, itu tadi kita membahas tentang ada dua cara untuk bersuci, yaitu wudu. Nah, yang pertama tadi kita menggunakan wudu. Nah, menyucikannya dengan menggunakan wudu. Yang kedua itu istinja. Nah, di halaman 33 adanya istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dubur atau kubul. Dubur tuh kan yang di belakang pian tuh gasan buang air besar. Nah, itu dinamakan dubur atau kubur. Nah, kotoran yang keluar dari tubuh harus segera dibersihkan agar badan tetap suci dan bersih. Tidak ada air untuk bersuci. Nah, tidak ada air untuk bersuci, kita boleh beristinja dengan cara lain, seperti beristinja menggunakan batu, kertas, tisu, ataukah kayu. Nah, di situ ada gambarnya, ada tisu, batu, air. Nah, dan apa tadi? Kayu. Istinja dilarang menggunakan benda basah atau licin. Istinja sebaiknya menggunakan benda kering, padat, dan kesat. Nah, itu kalau tidak ada tidak ada air. Nah, maka istinjanya boleh menggunakan tisu. Nah, pian pernah lah yang pernah naik pesawat. Nah, di pesawat tuh kan ngalih membawa air atau tidak banyak tersedianya air. Maka di sana itu ketika kita buang air besar atau buang air kecil, apalagi di luar negeri. Nah, itu banyak menggunakan tisu. Nah, anak ustazah, karena kekurangannya air di sana nakai. Nah, jadi kita boleh menggunakan tisu kalau tidak ada air. Kalau di Indonesia banyak air, maka kita menggunakan air untuk membersihkan ketika buang air kecil, buang air besar. Nah, kita menggunakan air. Istinja dilarang menggunakan makanan. Nah, kalau pian beristinja menggunakan makanan tidak boleh. Pian beristinja menggunakan kerupuk. Nah, tidak boleh nakai. Atau menggunakan apa lagi?
menggunakan sejenisnya, pokoknya yang menggunakan makanan itu tidak boleh. Istinja dengan selain air cukup diusap 3 kali sampai hilang benda dan baunya. Nah, pian misalkan menggunakan tisu. Nah, menggunakan tisu nih, maka diusap sampai 3 kali sampai nih yang di belakang buang air besar pian tuh yang lobangnya. Nah, itu diusap sampai 3 kali. Nah, bolak-balik. Nah, ganti lagi tisunya, ambil. Nah, sampai 3 kali bersih, baunya tidak ada, bendanya tidak ada, warnanya tidak ada. Nah, maka itu sudah bersih. Nah, maka seperti itu nakai. Jadi tata cara bersuci itu berwudu dan istinja. Nah, berwudu itu menggunakan air apa aja nak? Air sumur, air sungai, air embun, air salju, air hujan, air laut. Nah, bila kita menggunakan air teh bolehlah untuk berwudu, tidak boleh suci nakai, tapi tidak mensucikan. Suci air tehnya tapi tidak mensucikan. Atau air susu kita untuk berwudu tidak boleh. Susu kan boleh diminum tuh, artinya suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa untuk berwudu. Nah, sampai sini dulu pembelajaran Ustazah hari ini. Dengarkan baik-baik materi dari Ustazah agar kalian bisa paham akan pelajaran fikih hari ini yang Ustazah bahas hari ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan air apa saja untuk berwudu itu. Nah, air apa aja tadi Ustazah sebutkan tadi kan di dalam video. Kemudian air apa aja yang tidak boleh untuk berwudu. Nah, kemudian istinja itu. Nah, kalau tidak ada air boleh menggunakan apa aja? Nah, pertanyaan nomor 2. Nah, apa aja yang digunakan ketika tidak ada air beristinja? Nah, ketika kita buang air kecil, buang air besar, tidak ada air. Nah, menggunakan apa bendanya? Ya, pertanyaannya ada 2. Nah, tugasnya itu dikirim video ke Ustazah Inaya. Selamat mengerjakan anak Ustazah.